Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa dan semoga senantiasa sehat, damai, dan sejahtera selalu. Tadi siang saya ke gereja kelahiran Santa Peran Maria di Kepanjen, dan itu gereja yang tertua di Jawa Timur. Diberkati tahun 1900. Dan beberapa bulan yang lalu saya membuat buku, menyusun buku yang judulnya Tonggak-Tonggak Awal Sejarah Gereja Katolik Surabaya. Karena ini gereja yang tertua di Jawa Timur, maka mau saya coba sharingkan kepada saudara-saudariku. Dan saya bersyukur gereja-gereja yang lain juga sudah saya sharingkan dalam YouTube saya. Gereja HKY, Katedral, di mana sekarang saya masih bertugas di sini. Kemudian Madiun, Santo Cornelius, saya juga pernah bertugas di sana. Ya, nanti kalau ada waktu setelah itu mungkin Cepu ya, saya pernah bertugas di sana, tapi belum pernah membuat YouTube untuk membagikan supaya saudara-saudara bisa melihat ya sedikit sejarah tentang gereja kita di Jawa Timur ini. Ini gereja yang berbentuk gotik dan ya 1900 saat itu megah, lalu menjulang tinggi untuk memuji memuliakan Tuhan. Hanya tahun 1945 November gereja Santa Kelahiran Maria ini hancur karena perang. Kita tahu kemudian 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Separuh hancur, mungkin dirusak, dijarah, sehingga akhirnya tahun 45 setelah perang dan 50 direnovasi lagi. Mari saksikan dan kita lihat gereja yang tertua di Jawa Timur, gereja kelahiran Santa Peran Maria yang letaknya di Jalan Kepanjen sana. Ya, saudara-saudariku, jumpa lagi. Ini saya tadi mengunjungi gereja Kersapa Kelahiran Santa Peran Maria di Kepanjen. Tadi saya ikut merayakan Ekaristi bersama Monica, kelompok ibu-ibu yang tugasnya berdoa, berkumpul untuk seperti Santa Monica yang merupakan anak cucu gereja dan masyarakat. Dan sekarang saya ingin membagikan gedung pelataran gereja kelahiran Santa Maria di Kepanjen ini. Ya, ini pintu depan ini gereja Santa Kelahiran Santa Peran Maria. Ini jalan apa depan? Jalan Kepanjen, lalu ya ini kita masuk dari bawah tuh naik gitu ya supaya kelihatan, terus naik sampai puncak terus sampai sana, terus turun lagi ya, turun sampai bawah, terus sini ya, sini lagi yang sebelah, terus sampai agak mundur cari sini ya, sini terus tadi kamu mubeng terus itu muter sana, ini juga kelihatan. Ini ruang pertemuan, atas sana aula, di bawah sekretariat, dan di depannya ada ya poliklinik, satpam, ya puter. Ya, ini taman. Lalu di sini ada sejarah gereja kelahiran Santa Peran Maria, ringkasannya. Ini pelan-pelan agak dekat. Ini Pastor Hendrikus Wanders 1810, awal gereja Katolik
di Jawa Timur. Ini ada kemudian Pastor Wanders dan ternyata Projo yang datang pertama kali di sini. Lalu Santo Yohanes Gabriel juga pernah itu ke sini mampir sekitar berapa itu ya 3 minggu mau ke Cina sana dan tinggal di situ. Gereja Katolik pertama di Surabaya. Tapi kemudian berganti tahun 1900 gerejanya pindah di sini. Gereja Kelahiran Santa Peran Maria 5 Agustus 1900 itu diberkati oleh Edmundus Sibrandus Lupen SY ya. 1200 jadi Monsignor Edmundus itu dari Batavia sana. Saat itu gereja hanya seperti ada berapa ya? 4 paroki, Batavia, Surabaya, Semarang, Padang. Nah, di sini kemudian 1900 diberkati, gerejanya bentuknya gaya gotik. Itu November 45 perang kita tahu. 10 November 45 Surabaya menjadi perang dan jadikan hari pahlawan. Nasional gerejanya ikut terbakar, mungkin dijarah, dihancurkan, atapnya jadi rusak. Sebelumnya bentuk gotik gitu yang bagus, akhirnya ya rusak dan kiranya setelah perang ya setelah tahun 45 itu dibuat baru lagi itu 950 bentuknya. Nah ini renovasi. Lalu sekarang dari atas ini di sana terus. Itu sekolahan ya, frateran yang sana. Terus ini tadi gereja Katolik Kelahiran Santa Peran Maria, gereja tertua di Jawa Timur. 1900 diberkati, jadi sudah hampir 100 tahun lagi. Nah ini coba biar kelihatan megah, bentuknya gotik. Tapi ya ini renovasi ya, karena tahun 45 dihancurkan perang. Ini Santo Yosef ya, atau Santo siapa? Oh, Santo Paulus bawa pedang. Ini ada Santo Paulus bawa pedang pelan-pelan. Ini Santo mana? Bawa apa itu? Tadi bawa pedang, ini bawa apa itu? Petrus, oh bawa kunci ya. Oh itu Santo Petrus membawa kunci surga. Terus ini apa ini? Masuk ini apa ini? Ini ruang doa ya. Ruang doa bisa masuk. Oh lewat sini ya. Yuk, kalau ini di pos lagi. Ya, di pos lagi. Ya, ini saya lewat samping ini mungkin barat gereja ya. Nah, ini samping gereja, coba kamu lihat itu atasnya tembok-tembok hitam. Bangunannya dari batu bata, mungkin dari batu bata Belanda ya, karena saya tidak tahu setelah perang itu. Tapi mengapa batu bata dari Belanda ya? Perahu Belanda datang ke Indonesia kan kosong, maka mereka mengisinya dengan batu bata dijual di Hindia Belanda biar kapalnya tidak oleng kalau kena laut. Lalu mereka membawa batu bata untuk membangun gereja-gereja bangunan di sini. Lalu baliknya kapal-kapal itu ya bawa rempah-rempah hasil bumi dari Hindia Belanda. Ini mungkin baru patung Yesus yang hati kudus Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini Gua Maria, ini yang baru, tapi baru ya. Gua Maria. Ya tempatnya redup, rindang. Ya bagus, redup, rindang. Ya ini batu batanya. Ini batu bata yang saya kira sejak Belanda dulu.
Nah, ini belakang atas juga. Terus ini patung Bunda Maria alamiah dari batu. Ya. Terus ini ada tulisan-tulisan ya. Ini di samping gereja. Yuk masuk di sini. Di pos ini nggak apa-apa. Ya sekarang kita mau masuk samping. Ini apa? Bentuk gerejanya sebelah sana ini. Itu gereja sisi sebelah timur kiranya. Ada gambar Yesus Sang Gembala membawa domba dan salib. Saya tidak tahu, mungkin ini ya baru, maksudnya baru tidak sejak awal ya, karena kan separuh dulu gereja rusak parah. Jadi tidak asli. Ini ada lambang apa IHS, ikan, roti. Ya mungkin ya, karena kalau lihat gambar-gambar jendela ini mungkin yang lebih tua. Karena apa? Gambarnya pakai apa? Timah, jadi mungkin ini umur lebih tua. Tapi bangunan-bangunan ini nampak, terutama yang bawah itu yang asli. Nah, kalau altar coba tengah sekali lihat tengah. Altar ya semua dah tidak asli. Dulu di belakangnya ada altar yang bagus seperti gereja HKY dulu ada, tapi ya nggak tahu sudah hilang. Nah, dulu altarnya kan menjulang dan umat saat itu kan pastornya lo bisa kan menghadap altar dan karena di situ Allah sangat suci, tidak pantas dilihat, sangat misteri, penuh misteri kesucian, maka imam dan umat hanya memandang itu, tidak boleh melihatnya. Ini agak tinggi dan altar ini saya kira baru, tapi mungkin lukisan dan di jendela-jendela itu mungkin ya agak lama umurnya. Itu lukisan-lukisan itu. Terus coba ya muter. Terus lihat. Terus. Nah, itu lukisan Bunda Peran Maria membawa popong bayi Yesus, terus tengah-tengah ya. Yuk kita maju. Kamu atas. Ya, terus naik. Ya. Ini bentuknya seperti salib, tapi tinggi, jadi anggun, tinggi. Ya. Kita bayangkan dulu separuh gereja ini udah dirusak karena perang. Itu ada balkon, kiranya dulu di balkon itu juga ada organ pipa, tapi ya sudah rusak, sudah hancur karena perang. Jadi ini renovasi bangunan kembali. Jalan-jalan salib itu ya kiranya baru. Jadi ya renovasi setelah perang tahun 1945. Ini kami bergerak ke belakang, ke depan pintu. Tadi kami masuk dari samping. Nah, ini ada tadi kanan, ini patung Santo Yosef dari sama Yesus. Jarang ya patung Santo Yosef dari Yesus. Ini tadi sebelah sana, samping sana tempat Bunda Maria. Ini biasa memperkirakan saja ini Santo Fransiskus Xaverius, karena dia ke Maluku membawa salib Yesus ini. Mungkin loh ya, tapi kok nggak ada tulisannya.
Karena saya baca buku waktu perpisahan Romo-Romo Yesuit dari Surabaya pindah ke Jawa Tengah dan ke Batavia. Dulu umat mengasih patung San Petrus dengan patung Santo Ignatius di gereja katedral ini masih ada, tapi di sini nggak ada. Ini di atas lonceng. Tadi saya mendengarkan loncengnya, wah bagus banget. Itu kalau naik lihat mana ya? Oh, iya mau naik tapi nggak tahu jalannya. Mau ke atas mungkin nggak ada jalannya. Nah ini altar dari sini. Ya. Terus kamu lewat tengah gitu jalan. Pas agak naik terus biar ini kita lo memasuki gereja kelahiran Santa Peran Maria Kepanjen. Gereja paling tua dibangun di Jawa Timur ini, diberkati oleh Monsinyur Loipens dari Batavia SY 1900, dibangun 1899 dan gaya gotik megah lihat foto waktu itu. Tetapi sekarang karena perang 45 jadi separuh hancur, habis rusak parah. Baru tahun setelah merdeka baru mulai dibangun lagi, tapi masih nampak anggun, tinggi, bagus, jadi sejuk karena bangunan tinggi-tinggi. Ini gereja yang paling tua. Yang kedua gereja Hati Kudus Yesus katedral itu yang nomor 2. Inilah asal iman Katolik dari Jawa Timur, para Romo dari dulu di sini dan berkarya sampai Indonesia Timur, sampai awalnya dari sini. Terus kita mau keluar, kita mau melihat ini apa itu museum ya, ini museum ya. Terus ini ya, ini Yesus tapi ya sudah mungkin Yesus baru, patung-patung dulu ya ikut hancur zaman perang. Jadi itu sekarang kita ke museum di Paus lagi. Ini foto gereja pertama tapi udah nggak berbekas, gereja Katolik pertama. Terus ini tadi sudah peresmian gereja Katolik Kelahiran Santa Peran Maria 5 Agustus tahun 1900. Edmondus Sibrandus Loipen SY. Belur sini Romo SY yang membangun ini, Romo SY Van Essel dan Romo yang HKY juga Romo SY Fluipers. Ini gereja yang sebelum hancur. Gereja Katolik bahasa Belanda saya nggak tahu bahasa Belanda. Onze Livro Geboorte. Wah, saya nggak tahu bahasa. Ini anggun ya sebelum dia perang. Ini setelah itu ini juga dalamnya, coba bayangkan. Dalamnya dulu ada tempat khotbah, itu namanya apa yang sana itu, sebelah itu yang kanan itu. Tempat khotbah di HKY masih ada di tengah itu. Para pastor dulu khotbah di situ berteriak-teriak, belum ada loudspeaker, lalu ya umatnya 1000, ini dulu umatnya sekitar 2000. Terus itu gerejanya ya altarnya anggun, indah banget, gaya baroh. Itu foto-foto itu timah itu dari sekarang orang sudah nggak bisa, dari jendela gereja atas itu altar itu bagus banget. Juga altarnya itu ada patung, ada patung, lukisan, ukiran yang sangat bagus dan ada artinya, tapi ya tinggal gambar karena hancur. Lalu ini juga bagian dalam gereja. Ini yang depan itu. Lalu bawah ya peninggalan
peninggalan yang masih bisa diselamatkan. Itu gong, kalau gong itu dulu belum ada itu, tapi ya disimpan. Dulu kan baru lonceng, apa bel, kring 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 kring. Oh, ini foto dari udara ya, ya. Ini terus ya, di foto itu Santo Yohanes yang mampir di sini 3 minggu mau ke Cina dan di sana mati syahid. Ya, itu terus saya sebagai penutur ya. Ya, saya tak, ya, selamat. Ya, saudara-saudariku, itu sharing saya setelah saya mengunjungi gereja kelahiran Santa Peran Maria Kepanjen. Tadi saya misa dengan Monica, kelompok Monica, dan setelah itu acara mereka. Kemudian saya ngambil gambar ini dibantu oleh adik Mistinar. Siapa nah? Apa? Gabriel. Apa? Gabriel. Gabriel, tunjukkan Gabriel. Ya Gabriel. Kamu siapa? Gregorius. Gregorius, coba Gregorius. Ya, ini Gregorius. Ya. Ya, ini Mistinar, moga-moga dipilih begini. Dipilih menjadi pastor. Iya. Terus ya pegang. Ya. Tuhan memberkati, berkah.